Halo guys, ketemu lagi bersama saya Andi Ketogenic Nerd. Hari ini saya mau ngomongin tentang lemak jenuh, saturated fat, terus LDL juga gitu ya, particle size-nya. Bagaimana orang yang dengan jumlah LDL kolesterol yang sama bisa status kesehatannya berbeda atau risiko mengalami penyakitnya, terutama penyakit kardiovaskularnya berbeda meskipun LDL-nya sama ya. Jadi kita mulai dulu dengan kolesterol. Kolesterol itu ada HDL dan LDL. Mereka bukan kolesterol tapi lipoprotein yang di dalamnya ada kolesterol. Dan mereka itu nggak jahat atau baik karena di dalamnya kolesterolnya sama aja. Cuman yang membungkusnya mungkin berbeda ya. Terus kita fokus dulu ke LDL. LDL itu ada yang teroksidasi, ada yang belum teroksidasi. LDL1, LDL2 itu non-oxidized yang bagus. LDL3 sampai 7 itu yang oxidized yang udah teroksidasi ya. Nah, seperti ini. Jadi mungkin yang tadi yang LDL1 dan LDL2 itu bentuk partikelnya besar, buoyant gitu ya. Jadi dia kalau membentur arteri itu seperti bola pingpong, mantul gitu ya. Oke. Dan makin kecil itu makin gak bagus gitu ya, makin bisa masuk ke arteri Anda gitu, menyebabkan ini ya, arteriokorosis, arteri plak gitu ya. Oke, jadi misalkan si Jerry di sini dengan si Maria, meskipun sama-sama 125 mg per desiliter, status kesehatannya berbeda dan risiko terkena penyakit kardiovaskularnya juga berbeda. Oke, dan jumlah partikelnya mungkin berbeda juga gitu ya. Makin banyak makin jelek gitu karena kan makin kecil. Oke. Jadi begitulah, kalau LDL kolesterol bisa sangat misleading atau menyesatkan ketika kita ngetes gitu, pengen tahu saya sehat atau enggak, LDL kolesterol atau total kolesterol bisa sangat menyesatkan seperti ini. Karena nggak bisa cuman itu doang gitu, harus ada yang lain yang ditesnya untuk lebih lanjut, misalkan kayak gitu ya. Oke, apa sih yang membuat si LDL meningkat gitu di dalam tubuh itu? Ya, saturated fat ternyata ya. Tapi saturated fat itu meningkatkan LDL yang buoyant ya di sini mungkin ya. Yang 1 dan 2, tipe 1 dan 2 tadi saya udah kasih tahu ya. Oke, yang 1 dan 2. Oke. Jadi saturated fat emang meningkatkan LDL kolesterol ya. Karena mungkin lemak sendiri perlu wadah gitu ya untuk menyeberangi lautan darah yang water base gitu ya. Sementara lemak sendiri ya, saturated fat itu hidrofobik ya. Ya, jadi perlu. Dan apa sih yang membuatnya menjadi LDL partikel yang kecil ya? Nah, ini. Karbohidrat turn LDL bad. Oke. Jadi ketika LDL yang tadi ketemu dengan karbohidrat, terutama gula ya, gula darah Anda tinggi, dia bisa merubah menjadi partikel LDL yang nomor 3 sampai 7 tadi yang jelek ya. Oke. Dan seperti itu gitu ya. Jadi memang balik lagi, saturated fat atau lemak jenuh itu meningkatkan LDL, meningkatkan kolesterol Anda, tapi sehat ya. Yang membuat jadi jelek itu ya karbohidrat yang olahan, terutama ya sugar gitu ya. Ada lagi sih sebenarnya kayak vegetables oil atau ya seed oil ya, kayak canola kayak gitu, bisa menyebabkan LDL menjadi jahat gitu. Dan menjadi jahatnya ini dengan mengoksidasi LDL tadi ya. Oke, seperti itu. Jadi memang saturated fat itu jadinya seperti kontroversi ya. Padahal sekarang itu banyak yang
jurnal yang membuktikan bahwa ya tidak ada gitu ya hubungan atau tidak berpengaruh terhadap kenaikan resiko penyakit jantung. Salah satunya ini jurnal ya. Oke, jadi memang saturated fat itu tidak menyumbat arteri katanya. Jadi kronik inflamasi yang justru menghambat arteri ya. Yang gula tinggi tadi yang menyebabkan dinding pembuluh darah Anda terinflamasi, terus si LDL-nya juga teroksidasi, jadinya nempel gitu ya. Seperti itu, jadi kayak velcro gitu. Dan ini kalau Anda lihat ini gitu ya, pasti bayangan Anda itu kolesterol, sakit jantung ya. Padahal kalau secara molekus ya, saturated fat itu paling kuat terhadap oksidasi ya. Tapi nggak semua saturated fat baik ya. Ya seperti trans fat, mungkin trans fat kan karena udah ada campur tangan manusia ya. Kayak margarin. Margarin beda ya sama mentega. Margarin jelek karena trans fat, kalau mentega bagus karena dia dari alam ya, dari sapi gitu. Kalau monounsaturated fat dia ada double bond di tengah. Nah, di situ bisa nyelip gitu ya si oksigen. Jadi mengoksidasi gitu. Dan kalau polyunsaturated fat banyak lagi, itu makin mudah teroksidasi. Jadi kalau Anda mau masak saturated fat, terutama yang tadi yang bukan margarin ya, mentega adalah pilihan yang bagus. Dan ini juga ada. Jadi tadi yang membuktikan bahwa LDLA itu menyebabkan resiko kematiannya lebih sedikit daripada yang LDA pattern B gitu ya. Jadi ini LDL pattern A, risiko kematiannya, ini yang B, yang atas, beda ya. Seperti itu. Oke, jadi LDL itu memang complicated, cuman kita harus tahu juga gitu ya, jangan sampai kita takut karena kita nggak mengerti gitu. Jadi kita takut kena LDL tinggi tanpa tahu seperti apa pola LDL yang kita punya gitu ya. Jadi ada LDL A yang aman, LDL B. Diet saturated fat atau diet lemak jenuh itu meningkatkan LDL kolesterol ya. Tapi partikelnya partikel besar. Dan yang membuat mereka kecil, teroksidasi, dan bisa nyelip di arteri menyumbat pembuluh darah Anda dan jantung, stroke gitu ya. Itu adalah sugar salah satunya. Faktor sekarang orang yang dikonsumsi itu yang sekarang mulai polemik itu berapa ya, katanya ada batasan berapa ya. Kalau saya sih nggak makan aja karena memang gak dimakan juga termakan. Apa sih makanan sekarang yang nggak bergula gitu ya, kecuali steak mungkin. Oke, segitu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat dan minimalisir gula ya. Dan jangan takut sama saturated fat. Oke, segitu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum.